Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paganusa, salam Pencaksilat. Oke, kali ini saya akan apa? Paganusa itu organisasi pencaksilat. Kok organisasi pencaksilat Nahdlatul Ulama? Nahdlatul Ulama kan. Terus kenapa Paganusa itu banyak aliran? Emang apa sih Paganusa kan? Oke, kita bahas. Oke, sebelum itu rilekkan diri Anda, duduk yang manis, siapkan camilan, dan listen to me. Sebelum kita membahas apa sih Paganusa itu, terus hubungannya dengan Nahdlatul Ulama, dan kenapa Paganusa mempunyai banyak aliran, kita harus tahu dulu kenapa didirikannya Paganusa. Sebelum tanggal 3 Januari 1986 ada salah satu tokoh kiai di salah satu pesantren di Surabaya mempunyai kegelisahan dan keresahan tentang minat dari santri di pesantren tentang pencaksilat, di mana pesantren itu dikenal sebagai salah satu tempat menimba ilmu dari keagamaan sampai ke bela diri. Tapi keresahan beliau berkurangnya minat dari santri-santri tentang pencaksilat. Bukan hanya kurangnya minat dari santri, tapi juga pendekar-pendekar yang enggan memberi pelajaran atau mengajar silat kepada pesantri dengan alasan takut disalahgunakan, terus hanya mengajarkan keluarganya saja atau merasa perguruannya itu paling hebat, jadi tidak mengajarkan ke orang lain. Maka kegelisahan itu disampaikan kepada salah satu tokoh kiai di salah satu pesantren di Jombang, dan setelah itu banyak komunikasi sampai pada akhirnya keresahan itu disampaikan kepada Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Sejak itu diadakanlah rapat atau musyawarah yang dihadiri oleh banyak ulama Nahdiyin, dan karena pembahasan ini tentang pencaksilat, maka diundang juga pendekar-pendekar hebat pada waktu itu, bukan hanya dari kota-kota terdekat tapi juga di luar kota, bahkan sampai di luar pulau, dari kota Nganjuk, Surabaya, Jombang, Banten, dan sampai ke Sumatera. Di mana di dalam pembahasan itu para kiai atau ulama-ulama dan nahdiyin itu ingin membuat sebuah wadah, sebuah ikatan di mana dalam bidang pencaksilat untuk melindungi keutuhan NKRI dan juga Nahdlatul Ulama. Maka dibentuklah sebuah ikatan, yaitu Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama, di mana sekarang sering dikenal sebagai PSNU, Pencaksilat Nahdlatul Ulama. Dan juga beberapa pertimbangan atau usulan-usulan ditunjuklah Kiai Haji Abdullah Maksum Jauhari sebagai guru besar dari Ikatan Pencaksilat ini. Dengan beberapa usulan terus disetujui, maka di Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama ini diberi nama Paganusa, di mana diambil dari kata pagar, yaitu pembatas atau benteng, dan Nusa diambil dari kata NU, Nahdlatul Ulama dan bangsa. Ikatan Pencaksilat Nahdlatul Ulama ini didirikan untuk menjaga keutuhan NKRI dan juga ulama. Jadi itulah hubungannya Nahdlatul Ulama dengan Paganusa. Jadi Paganusa itu didirikan oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama, Nahdiyin, dengan tujuan untuk menjadi benteng atau menjadi pagarnya keutuhan NKRI dan Nahdlatul Ulama. Dan Paganusa adalah satu-satunya badan otonom Nahdlatul Ulama di bidang Pencaksilat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan
Walaupun saya orang NU pencak silat, saya tetap ini, atau saya orang NU pencak silat, saya ini. Jadi salah ya, satu-satunya pencak silat di bawah naungan Nahdlatul Ulama hanyalah Pagar Nusa. Jika warga NU mempelajari atau masuk ke organisasi pencak silat lain, itu tidak apa-apa. Bahkan jika ada salah satu warga dari organisasi pencak lain mengikuti kepengurusan Nahdlatul Ulama, itu juga tidak apa-apa. Tapi yang perlu diingat bahwasanya pencak silatnya NU hanya Pagar Nusa. Dan dikarenakan dibentuknya ini menghadirkan beberapa pendekar-pendekar hebat, jadi dengan dibentuknya Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama ini, para pendekar-pendekar itu yang satu tujuan dan satu misi untuk membela keutuhan negara dan juga Nahdlatul Ulama. Para pendekar ini rela atau bersedia masuk di dalam sebuah wadah pencak silatnya Nahdlatul Ulama dari berbagai macam aliran, dari aliran yang sudah banyak diketahui oleh masyarakat sampai aliran-aliran atau perguruan-perguruan yang khusus mengajar di pesantren-pesantren tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Pagar Nusa adalah wadah dari beberapa aliran pencak silat untuk menjaga keutuhan NKRI yang dinaungi langsung oleh Nahdlatul Ulama. Jadi pesan saya untuk akang-akang, mbak-mbak sedulurku Pagar Nusa, ayolah kita berdiri dengan adanya perbedaan, kita berdiri dikarenakan perbedaan. Jadi jangan sampai ada crash atau benturan dengan perguruan-perguruan lain dikarenakan perbedaan. Dan juga teman-temanku pencak silat, pendekar-pendekar pencak silat organisasi lain, ayolah kita bersatu padu untuk menjaga keutuhan NKRI. Meskipun kita berbeda-beda organisasi ataupun kita berbeda-beda naungan, kita tetap satu bendera, satu lambang, yaitu Indonesia. Tetap damai, negeriku tetap bersatu padu, tetap bergandengan tangan agar menjadikan Indonesia yang lebih maju. Salam Pancasila.